Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda, sebelum kita memulai materi pelajaran kita ini, terlebih dahulu kita membaca doa dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi kita hari ini adalah tentang iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir sama juga dengan iman kepada hari kiamat. Sebelum kita mengimani hari akhir, terlebih dahulu kita harus tahu apa yang dimaksud dengan hari akhir atau hari kiamat. Ada yang tahu? Pak, apa tanda-tanda datangnya? Oke, sebelum saya. Baik, hari kiamat adalah hari di mana hancurnya alam semesta beserta dengan isinya. Hancurnya dunia ini dan segala isinya. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir adalah mempercayai atau meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari akhir atau hari kiamat itu akan terjadi dan benar-benar terjadi. Kapan terjadinya itu adalah rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai iman kepada hari akhir dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab atau Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada malaikat Allah, kepada Rasul-Rasul Allah, kepada kitab-kitabnya dan hari kemudian, maka sungguh orang tersebut telah tersesat sangat jauh. Nah, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa ada hari kemudian. Hari kemudian ini dimaksud dengan hari kiamat atau hari akhir. Selain diperintahkan kepada orang beriman untuk mengimani hari akhir, maka kita juga disuruh untuk patuh dan taat kepada malaikat-malaikat Allah, rasul-rasul Allah, kitab-kitab Allah. Barang siapa yang ingkar, maka dia termasuk orang-orang yang sesat. Jadi, secara keseluruhan yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir adalah meyakini dalam hati akan adanya hari akhir atau hari kehancuran dunia beserta isinya serta peristiwa setelahnya. Setelahnya ada nanti fase-fase yang dimaksud dengan yaumul qiyamah, yaumul hisab, yaumul adlin dan sebagainya. Dan dibenarkan dengan ucapan lisan dan ditunjukkan melalui amal atau perbuatan yang mencerminkan keimanan terhadap hari akhir dan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir adalah dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan diucapkan dengan perkataan yang baik. Selanjutnya kita masuk kepada peristiwa hari akhir. Yang pertama ada alam barzah. Alam barzah dimaksud adalah alam kubur, di mana
alam barzah adalah alam pembatas antara alam dunia dan akhirat. Dan disebut juga dengan alam penantian setelah meninggal dan akan nantinya dibangkitkan ke dalam yang disebut dengan alam akhirat. Yang kedua, hari kiamat. Hari kiamat yaitu hari di mana hancurnya seluruh muka bumi dan segala isinya. Mengenai hari kiamat terbagi atas dua, diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama kiamat kubro, yaitu kiamat besar. Kiamat besar itu seperti hancurnya alam semesta ini dan segala isi-isinya. Paham? Yang kedua kiamat sukro, yaitu kiamat kecil. Kiamat kecil yaitu peristiwa yang terjadi pada alam semesta yang menimbulkan seperti kematian seseorang. Contohnya meninggalnya seseorang, gempa bumi, tanah longsor, dan meninggalnya sekelompok manusia. Yang ketiga, hari Yaumul Ba'ats, yaitu hari dibangkitkannya manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya Sinaura kan setelah meninggal dunia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kuburannya. Dan yang keempat Yaumul Mahsyar, yaitu hari di mana dikumpulkannya seluruh manusia setelah adanya hari Yaumul Barzah atau hari yaitu alam barzah. Contohnya setelah manusia meninggal, maka pada hari itu akan dikumpulkan kepada suatu tempat yang disebut dengan Yaumul Mahsyar atau pada mahsyar. Yang kelima yaitu Yaumul Hisab atau Mizan, yaitu hari di mana hari pertimbangan amal dan hari perhitungan amal. Contohnya si Rehan pada hari itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menimbang amal. Misalkan Rehan amal perbuatannya pada masa di dunia, amal perbuatannya baik, maka timbangan perbuatannya akan baik. Dan misalkan Syarifal amal perbuatannya buruk waktu di dunia, maka akan menampakkan di mana amal perbuatannya itu akan buruk. Misalkan sebelah kanan amal perbuatan baik dan sebelah kiri adalah perbuatan yang buruk. Yang keenam Yaumul Jasa, yaitu Yaumul hari pembalasan, di mana setelah manusia dikumpulkan maka ditimbang amal perbuatannya, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari pembalasan ini, walaupun sekecil biji zarah pun akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini akan menentukan apakah manusia itu akan masuk ke dalam surga dan atau masuk ke dalam neraka. Yang terakhir yaitu surga dan neraka. Ini merupakan tempat pembalasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Nah, surga merupakan tempat orang-orang yang beriman, di mana mereka selama di dunia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang terpuji, seperti menolong orang lain, membantu orang tua, membantu sesama muslim, maka dia akan ditempatkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan neraka merupakan tempat bagi orang-orang kafir, orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melanggar seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya minuman khamar, berjudi, berzina dan sebagainya. Yang ketiga yaitu hikmah beriman kepada hari akhir. Adapun hikmah dari beriman kepada hari akhir, yang pertama memperoleh ketentraman dan ketenangan dalam hidup. Sebagaimana setelah kita mengimaninya, maka hati kita akan tenang dan tentram. Yang kedua, selalu berhati-hati dan penuh perhitungan agar tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang ketiga, menjadikan seseorang disiplin dan berusaha maksimal untuk memahami ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menyadarkan bahwa kehidupan di dunia hanya sementara dan tidak kekal. Bahwa dunia ini hanya sementara dan akhirat adalah selama-lamanya. Yang keenam, termotivasi untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapat ridho dan balasan Allah Subhanahu wa taala berupa dengan surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Ananda, Bapak sudah menjelaskan tentang iman kepada hari akhir. Jadi ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pak, saya Boleh? Ya. Apa pertanyaannya, Naila? Lihat aja, baca aja. Baca. Cara kita mengimani hari akhir. Bagaimana cara kita mengimani hari akhir? Nah, sebagaimana yang sudah dijelaskan, cara kita beriman kepada hari akhir yaitu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji, perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti membantu orang tua, menolong orang lain yang lagi kesusahan. Maka kita akan termotivasi untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan terpuji. Selanjutnya ada yang pertanyaan? Saya Pak. Rehan. Di mana dijelaskan dalam Al-Quran tentang terjadinya hari kiamat? Tentang terjadinya hari kiamat dijelaskan dalam surah Al-Zalzalah dan Al-Qari'ah. Ada yang paham? Ada yang tahu Al-Qurannya? Ayo, oke, kita bacakan sama-sama ya. Surah Al-Qari'ah ya. Ikuti Bapak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kafarasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Selanjutnya surah Az-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhassisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yauma idzi yasdurun nasu astatan liura a'malahum faman ya'mal misqala sarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala sarratin sarran yarah. Shadaqallahul azim. Baik Ananda, karena waktu kita telah habis, maka Bapak absen dulu ya. Ummul Maghfirah, Naura Sagita, Muhammad Rehan, Rifal Ahmad, Aulia. Baik, karena waktu kita habis, kita tutup materi kita dengan bacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.